Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadis nomor 300 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas sholata wa tu'addiyaz zakata al-mafruḍah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita. Rawahu Syaikhan. Al-islamu utawi kelampahan Islam, anta'buda iku yen to nyembah sira Allah ing Gusti Allah, wala tusyrika lan ora nyekutake sira bi kelawan Allah syai'an ing suci-suci, wala tusyrika lan ora madhake sira bi kelawan Allah sira padana syai'an ing suci-suci apa wae. Wa tuqima lan jenengake sira as-sholata ing sholat, wa tu'addiya lan mewehake sira az-zakata ing zakat al-mafruḍah kang difardhoake, wa tasuma lan poso sira Ramadhana ing dalem wulan Ramadan, wa tahujjalan haji sira al-baita ing Ka'bah. Rawahu nyritakaken ing hadis sapa Syaikhan sapa Bukhari Muslim. Rukun Islam adalah anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an, yaitu menyembah Allah, tidak menyekutukan, tidak menyamakan Allah dengan apapun juga. Wa tuqimas sholata dan mendirikan sholat, wa tu'addiyaz zakat al-mafruḍah dan memberikan zakat yang wajib, wa tasuma Ramadhana dan puasa Ramadan, wa tahujjal baita dan haji di Baitullah Mekah, otomatis bagi yang mampu. Hadis ini senada dengan hadis yang diriwayatkan juga sama oleh Bukhari Muslim, bersumber dari Abdullah bin Umar. Ya, terus hadis al-Islamu an ta'budallaha
yang juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu senada sama pengertiannya, cuman beda redaksi. Yang menyeriwayatkan pun juga sama, yaitu Bukhari Muslim, bersumber dari Abdullah bin Umar. Yang bersumber dari Abdullah bin Umar dengan bahasa Bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas fondasi, atas komponen 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Komponen yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ini komponen yang pertama, sama dengan anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an, yaitu isinya adalah tauhid ilahiyah dan tauhid nubuwah, tauhid kenabian. Itu sama dengan anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Cuman ten hadis ingkang kaskulo waos niki Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan bangunan secara ma'nawi dengan bangunan secara fisik, secara nyata. Terbukti oleh Rasulullah itu dibuat bahasa Bunyal Islam, yang artinya dari bana ya bani binaan, maknanya membangun. Ya. Sehingga di sini ada yang berupa bangunan secara maknawi, ada bangunan secara fisik. Ya. Lah, teng hadis ingkang kula waos niki sing boten ditulis di kitab sampeyan tapi maknanya sama, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan bangunan secara maknawi. Ya, secara maknawi itu bangunan yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat oleh mata, oleh kenyataan, tapi punya makna yang sama dengan bangunan secara fisik atau secara nyata. Dalam hal tertentu sama. Bangunan maknawi itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diserupakan dengan bangunan fisik. Bangunan maknawi itu adalah bangunan mendirikan sebuah bangunan dalam hati masing-masing orang Islam. Ya, ini bangunan maknawi. Itu adalah membangun sebuah bangunan yang tertanam, tertancap dalam hatinya masing-masing orang Islam. Ya, bangun bangunan di dalam hatinya masing-masing orang Islam itu komponennya, cagat dan rukunnya, bahan bangunannya itu adalah nyaris sama dengan bangunan secara fisik.
ya, yaitu kalau salah satu di antara komponen bangunan ini jogrok, roboh, ambruk, maka komponen yang lain juga ikut ambruk dan roboh. Ya. Misalnya mawon bangunan fisik, bangunan yang kelihatan mata, orang membangun sebuah bangunan itu mesti ada fondasi, ada cagar, ada dinding. Dinding itu termasuk atap, cuma kan atap itu dinding bagian atas ngoten mawon nggih. Itu komponennya, ya, rukun-rukunnya, bahan mentahnya, bahan bangunannya harus, tidak boleh satupun ada yang kurang atau jogrok atau roboh. Kalau roboh ini jelas bangunan itu pun juga akan roboh. Misalkan mawon bangunan lah kok pondasi ini boten kuat, padahal bangunan ini didesain untuk tingkat kesekian. Lah kok bangunan ini malah boten memenuhi syarat, itu pasti akan mengalami kehancuran. Atau komponen yang lain seperti tiang, cagare, ya. Padahal bangunan itu didesain bangunan yang tingkat kesekian, lah kok cagare cemili-cili, tidak sesuai dengan bobot yang harus membebani tangga tiang, mesti ambruk. Itu bangunan fisik. Ya. Lah bangunan maknawi itu juga seperti itu. Saya katakan tadi bangunan maknawi itu bangunan yang tidak kasat mata, ya, yang tidak bisa dilihat, tapi kenyataannya sama dengan bangunan fisik. Kalau bangunan maknawi itu ada yang jogrok satu, maka lainnya akan ambruk. Seperti bangunan maknawi itu pondasinya, tauhidnya niki kok mboten kuat, niku jelas mengakibatkan rubuhnya yang lain. Bangunan cagare kok boten kuat menopang dan menyangga beban yang ada di struktur bangunan yang lain, niku pasti akan mengalami kerobohan sebab tiangnya boten kuat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-sholatu imaduddin. Ya, sembahyang itu cagare agomo, ya, ya. Agomo bangunan yang kamu bangun dalam hatimu masing-masing itu harus kamu beri jaga agar supaya kuat. Jaga ini rupa apa? Rupa sembahyang. Kanjeng Nabi menyerupakan sholat dengan caga, as-sholatu imaduddin. Sembahyang itu minangka tiangnya agama, caganya agama. Faman aqama faqad aqamati. Siapa yang melaksanakan sembahyang 5 waktu, maka berarti dia mendirikan bangunan agama di dalam hatinya. Apa takomat? Waman tarona, siapa yang meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat, atau mengerjakan sholat tapi bolong-bolong sakarape dhewe, ibarat yang ada cagaknya tapi cagake cowili. Nah,
itu faqad hadamaddin, maka orang tersebut berarti merobohkan agama yang ada pada hari. Nek kapan wong gak sembahyang niku sing roboh sing jogrok agama ngene atine dhewe. Artinya hatinya itu tidak ada agamanya, sehingga dia pasti mengalami kerugian besar. Kalau Tuhan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah itu belas gak ada pengaruhnya. Masih kalau sembahyang gak sembahyang, Gusti Allah tetap jadi pangeran, sehingga yang dimaksud faqad hadamaddin itu adalah merugikan diri sendiri, tidak merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik agama. Sebab agama itu adalah fungsinya untuk melindungi dan menaungi, membuat nyaman pemeluknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak akan rugi, tidak akan bangkrut. Nek ana wong gak zakat, gak sedekah, nek ana wong gak sembahyang, gak poso, terus Gusti Allah bangkrut, Gusti Allah lereng dadi pangeran boten. Nah, ngeten nggih. Niku naminipun innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Gusti Allah gak butuh nang alam semesta. Nah, umpama kabeh do sembahyang, do poso, zakat, nggih sithik mawon mboten menambahi kekuasaan Gusti Allah. Mboten kok Gusti Allah tambah joyo, tambah lembu, mboten. Nggih pancet gak ada pengaruhnya. Karena Allah Ta'ala nggak butuh kepada makhluknya, yang justru butuh adalah makhluknya. Ya, Kanjeng Nabi nanti pamali asyamu junnatun, ya. Faman shoma wala yarfus wala yafsuk wala yajhal. Puasa itu ibarat tameng yang bisa menanggulangi kamu dari kejahatan, dari kemungkaran, ya, dari kedosaan. Sehingga kalau kamu puasa, ya jangan berbuat kebodohan, jangan melakukan kemaksiatan. Ya. Sehingga nek kapan ana wong poso terus lah kok ana wong liya ngejak tukaran, ngejak berbuat jahat, itu harus ditolak. Maaf Mas, saya sedang berpuasa, saya lagi puasa, sekurangi air. Kamu jangan mengajak tengkar dengan saya, jangan mengajak merasani dengan saya sedang berpuasa. Itu nanti akhirnya puasanya bisa menjadi tameng dari berbuat jahat. Tameng ini nek nyongone bangunan fisik menyerupai napa dinding baik dinding napa bahwa